Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa asaka rabbuka maqamam mahmuda. Al-ayah Sadaqallahul Adzim. Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Demikian arti dari ayat yang saya baca tadi. Allah menjanjikan derajat terpuji di sisinya kalau kita bisa menyempatkan sholat malam. Hadirin yang kami hormati, serta adik-adik santri Anuriyah yang kami sayangi. Hari ini kita ingin mencoba membahas tentang sholat malam yang kemarin kita nyanyikan bersama. Tombo ati anak ono limo nomor 1 maca Quran angen-angen sak maknane. Kaping pindho sholat wengi lakonono. Hari ini kita membahas tentang sholat wengi itu apa. Jadi sholat wengi itu adalah sholat yang dilakukan sepertiga malam, baik itu sholat tahajud atau sholat malam. Jadi ada bedanya. Kalau sholat malam itu sholat yang dilakukan sebelum tidur. Bentuk sholatnya bukan tahajud, niatnya bukan tahajud, tapi sholat mutlak. Bisa sholat tobat, bisa sholat tasbih, bisa sholat hajat, tapi dilakukan sepertiga malam. Kalau sholat tahajud itu adalah sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Ya bedanya semacam itu. Yang satunya sebelum tidur itu bisa melakukan sholat tapi namanya sholat malam. Yang setelah tidur namanya sholat tahajud. Seperti yang sering kamu tak obrak-obrak untuk sholat tahajud. Nah, kamu ada yang sembunyi, ada yang langsung ambil wudhu. Itu karena kamu sudah tidur. Tapi kalau kamu belum tidur,
setengah 1, jam 12 ke bawah belum tidur dan melakukan sholat sunnah, itu namanya sholat malam. Niatnya jangan tahajud, tapi niatnya sholat tobat, sholat hajat, atau sholat yang lain. Nah, kali ini apa sih sholat tahajud itu? Ya, kalau tadi saya katakan tahajud itu adalah sholat sunnah yang dilakukan sepertiga malam setelah tidur. Nah, manfaatnya apa? Kita kok disuruh tahajud, disuruh sholat malam. Kalau saya sih sendiri itu sudah kebutuhan ya, kebutuhan hati kita untuk melaksanakan itu. Nah, manfaatnya itu satu diantaranya, apabila kita sholat malam, Allah menjanjikan diangkat derajat kita. Bentuk derajat seperti apa? Sebagian ulama mengatakan tentunya derajat di akhirat. Tapi ada sebagian yang mengatakan derajat di dunia dan di akhirat. Yang jelas Allah menjanjikan akan diangkat derajatnya. Kalau tadi ayat yang saya baca tadi, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, di akhirat nanti tempat yang terpuji tentunya jelas surga. Tempat yang tidak terpuji adalah neraka. Tinggal kita milih tempat yang terpuji apa tempat yang tercela. Nah, ini makanya kita lakukan sholat tahajud ya adik-adik. Jangan lupa walaupun hanya 2 rakaat. Ya, sambil ke kamar kecil, buang air kecil daripada buang air kecil langsung tidur, lebih baik ya langsung kita ambil wudhu, sholat walaupun hanya 2 rakaat. Yang kedua, manfaatnya yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, kok tahajud Bu, kok malam? Iya, karena terus terang malam itu adalah hening, suasananya itu enak, sehingga kalau kita mendekatkan diri di tengah malam itu berbeda kalau mendekatkan diri pada waktu siang. Kalau waktu siang kan memang suasananya tidak senyaman kalau malam, jadi hening, nyaman dan enak sekali gitu kalau kita melakukan walaupun hanya 2 rakaat. Nah, kita manfaatkan. Ada yang mengatakan 2/3 malam, ada 1/3 malam. Yang jelas tengah malam kita bangun tidur untuk melaksanakan sholat tahajud. Terus selanjutnya manfaat yang ketiga adalah membuka pintu rezeki. Itu jelas di dalam hadis Nabi, di dalam kitab-kitab yang kita baca. Sholat tahajud itu membuka pintu rezeki. Rezeki itu tidak mesti berupa materi loh ya. Bisa rezeki itu berupa kesehatan, ketenangan hati, ketentraman, kebahagiaan. Itu rezeki. Atau mungkin teman yang baik di sekitar kita, itu adalah rezeki. Jadi rezeki itu jangan kamu artikan hanya berupa materi, tapi bisa berupa apapun yang ada di diri kita. Itu adalah rezeki. Terus selanjutnya yang keberapa tadi ya? Keempat ya. Keempat itu adalah menghapus dosa dan menghindarkan kita untuk tidak berbuat maksiat. Jadi dengan tahajud kita itu terhapus dosa kita. Tentunya dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar ya ada sendiri yang harus kita lakukan. Tapi kalau dosa kecil itu terhapus. Nah, kebiasaan kita menganggap dosa kecil itu adalah hal yang
nggak terlalu kita pikirkan, nggak apa-apa dosa kecil. Padahal tidak mungkin orang melakukan dosa besar tanpa melakukan dosa kecil dulu. Imam Syafi'i mengatakan orang kalau menganggap dosa kecil itu biasa, suatu saat dia akan melakukan dosa besar. Jadi jangan kau anggap ringan dosa kecil, walaupun itu kita tidak sengaja. Cepat kita melakukan istighfar, astagfirullahaladzim. Terus yang terakhir, dengan sholat tahajud Allah akan memberikan cahaya di akhirat. Cahaya diri wajahnya itu bercahaya. Jadi di akhirat nanti itu nampak sekali mereka yang biasa sholat tahajud dengan yang tidak. Kanjeng Nabi datang tentunya memanggil umatnya itu gampang sekali. Mereka yang bercahaya itu adalah berarti ahli tahajud. Sehingga marilah kita berusaha untuk melaksanakan sholat malam dengan sebaik-baiknya supaya kita bercahaya di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.